Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita sama-sama panjatkan puji dan rasa syukur pada Sang Dat Ilahi Robbi atas segala karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua dengan mengucapkan kalimah hamdalah dan tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan 3 tingkatan ikhlas yang mesti kita ketahui. Namun sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share supaya channel ini bisa lebih maju dan berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. 3, 2, 1. Sudah menjadi maklum bahwa ikhlas merupakan satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Tanpa keikhlasan, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seorang mukmin, tak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kriteria tertentu di mana seseorang melakukan suatu amalan dengan motivasi tertentu, namun masih dikategorikan sebagai ikhlas. Syekh Muhammad Nawawi Banten di dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad membagi keikhlasan ke dalam 3 tingkatan. Dalam kitab tersebut, beliau memaparkan bahwa tingkatan pertama yang merupakan tingkat paling tinggi di dalam ikhlas sebagai berikut. Fa'a'la maratibil ikhlasi tasfiyatul amali an mulahadhatil khalqi bi alla yurida bi ibadatihi illam tisala amrillahi wal qiyama bihaqqil ubudiyyati duna ikbalin nasi alaihi bil mahabbah wasana wal mal wa nahwi dzalik. Artinya, tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk atau manusia, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta, dan seterusnya. Pada tingkatan ini, orang yang melakukan amalan atau ibadah tidak memiliki tujuan apapun selain hanya karena menuruti perintah Allah semata. Ia menyadari bahwa dirinya adalah hamba atau budaknya Allah, sedangkan Allah adalah tuannya. Maka baginya sudah selayaknya seorang hamba taat dan patuh serta menuruti apapun yang diperintahkan oleh tuannya tanpa berharap mendapatkan imbalan apapun. Orang yang beramal dengan keikhlasan tingkat ini sama sekali tak terpikir olehnya balasan atas amalnya itu. Pun ia tak peduli apakah kelak di akhirat Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau neraka. Ia hanya berharap ridho Tuhannya. Adapun tingkatan ikhlas yang kedua, Syekh Nawawi menuturkan lebih lanjut. Wal martabatus saniyatu ayya'mala lillah liyu'tihil hududul ukhrawiyata kal bi'adi anin nari wa idkholihil jannata wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha. Artinya, tingkat keikhlasan yang kedua adalah melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian akhirat seperti dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan menikmati berbagai macam kelezatannya. Pada tingkatan kedua ini, orang yang beramal melakukan amalnya karena Allah, namun dibalik itu ia memiliki keinginan agar dengan ibadahnya kelak di akhirat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Beribadah dengan niat dan motivasi seperti ini masih dikategorikan sebagai ikhlas, hanya saja bukan ikhlas yang sesungguh-sungguhnya ikhlas. Keikhlasan seperti ini ada pada tingkatan kedua di bawah tingkat keikhlasan yang pertama. Syekh Nawawi kemudian menuturkan lagi, wal martabatus salisatu ayyamala lillah liyutihi haldon dunyawiyan katausiati rizki wadaf ilmu adziyati. Artinya, tingkatan ikhlas yang ketiga adalah melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian duniawi seperti kelapangan rizki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Tingkatan keikhlasan yang ketiga ini adalah tingkat keikhlasan yang paling rendah, di mana orang yang beribadah dilakukan karena Allah, namun ia memiliki harapan akan mendapatkan imbalan duniawi dengan ibadahnya itu. Hal yang demikian ini masih tetap dianggap sebagai ikhlas karena agama sendiri menawarkan imbalan-imbalan tersebut karena memotivasi umat untuk melakukan suatu amalan tertentu.
Hanya saja tingkat keikhlasannya adalah tingkat yang paling rendah. Lalu bagaimana bila seorang yang beribadah atau melakukan suatu amalan dengan motivasi selain 3 hal di atas? Semisal orang beribadah dengan harapan akan dipuji dan dianggap orang lain sebagai orang yang taat, mencari ilmu dengan harapan akan dihormati orang lain sebagai orang yang alim, bersedekah dengan harapan akan mendapatkan suara banyak dalam pemilihan lurah, kepala daerah atau wakil rakyat. Masih menurut Syekh Nawawi, bahwa yang demikian itu termasuk sikap ria yang tercela, bukan ikhlas. Beliau menegaskan, wa ma'ada dalik riyaun madmumun. Artinya, selain ketika motivasi di atas adalah ria yang tercela. Wallahu a'lam.